dan 3, tema 1 subtema 2, kelas 5 ya, dengan muatan IPS dan Bahasa Indonesia. Udah siap belajar hari ini? Mari kita mulai. Anak ibu semua, coba perhatikan peta berikut. Peta ini adalah peta Indonesia dengan 34 provinsi. Disebut dengan peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya seperti ibu kota, kenampakan alam, atau kenampakan muatan daerah tersebut. Perhatikan warnanya. Ada merah, kuning, ungu, pink, biru, hijau, orange, dan lain-lain. Di situ menunjukkan bahwa peta ini mengandung berbagai macam informasi yang ingin disampaikan. Nah, sekarang kalian amati gambar peta Indonesia berikut. Kenapa ada dua peta? Sama-sama peta Indonesia. Yang di atas itu disebut peta umum, sedang yang di bawah itu disebut peta khusus. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya, peta kepadatan penduduk, peta persebaran suku, dan sebagainya. Dan peta yang tampil di sini ini adalah contoh dari peta kepadatan penduduk. Perhatikan warnanya. Ada kuning, ada merah, ada hijau, hijau muda, hijau tua ya. Yang merah itu menunjukkan jumlah kepadatan penduduknya banyak ya. Sedangkan yang hijau muda itu jumlah penduduknya sedikit. Nah, ini sekarang ada peta khusus, peta suku bangsa Indonesia. Jadi, yang diinformasikan dari peta tersebut adalah berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seperti di Pulau Sumatera, ada suku Aceh, suku Batak, suku Padang, suku Palembang, ya. Di Jawa ada suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda. Di Papua ada suku Asmat, suku Dani. Di Kalimantan ada suku Dayak dan sebagainya. Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar yang terdiri dari berbagai suku dan budaya. Jadi peta ini peta khusus yang menginformasikan tentang suku bangsa. Anak ibu semua, tadi kita sudah belajar berbagai macam peta. Ada peta umum dan peta khusus. Peta khusus itu bisa tentang flora, bisa tentang SDA, macam-macam peta ya, peta khusus itu. Ada kenampakan alam, macam-macam pokoknya. Nanti kalian akan belajar lebih banyak lagi. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar keragaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keragaman di Indonesia bukan menjadi alasan perpecahan, tapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi, berbeda itu indah, bukan berbeda menjadi sebuah alasan untuk perpecahan. Pancasila adalah dasar negara kita. Masyarakat kita sudah terbiasa dengan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh-contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Perhatikan gambarnya. Perilaku di bawah ini kalian tidak boleh lakukan ya, karena itu tidak mencerminkan nilai Pancasila. Ada yang berkelahi. Ayo, siapa yang suka berkelahi? Mulai sekarang tidak boleh berkelahi karena tidak mencerminkan nilai Pancasila. Yang di rumah melawan orang tua, bicaranya lebih kenceng dari orang tua. Tidak boleh ya. Berebut mainan dengan adik. Itu tidak mencerminkan sikap nilai Pancasila. Kemudian tidak beribadah. Yang Islam tidak melakukan sholat. Yang Kristen tidak pergi beribadah ke gereja. Tidak boleh dicontoh ya. Ini gambar perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Pilih-pilih teman. Ayo, siapa yang suka pilih-pilih teman?
hanya mau berteman dengan teman yang kaya saja. Tidak boleh ya, itu adalah sikap yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Baiklah anak ibu, kalian perhatikan contoh-contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Di sekolah, kalian sedang tidak sekolah ya, pasti rindu dengan sekolah. Pilih-pilih teman, menyontek, berkelahi, tidak mengikuti upacara, mengejek teman, tidak mematuhi peraturan. Sedangkan di rumah, tidak melakukan ibadah sesuai agama. Yang Islam tidak sholat, yang Kristen tidak melakukan ibadah, ya, berbohong. Kalian tidak boleh berbohong lagi sekarang. Terus melawan orang tua, bermalas-malasan. Gara-gara tidak sekolah, di rumah saja, bukan lantas, kalian boleh bermalas-malasan, menunda-nunda tugas yang diberikan guru, tidak mau membantu orang tua, memaksakan kehendak kepada orang tua. Kalau minta sesuatu, tidak bisa ditunda, harus hari ini harus ada. Tidak boleh seperti itu ya. Terus tidak mau membantu orang tuanya. Orang tuanya minta tolong untuk menyapu, mencuci piring, tapi kalian malah menolaknya. Itu adalah perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Di masyarakat contohnya seperti apa? Tidak mau mengikuti kegiatan di lingkungan, gotong royong. Kalian bukan ikut gotong royong, malah tidur-tiduran, mencuri, melakukan kekerasan, suka pamer kekayaan. Tidak boleh ya, karena di sekitar kita masih banyak orang yang kekurangan. Tidak toleransi antar agama, ya. Terus membuat kekacauan dan mengganggu orang di sekitarnya. Usil, tidak boleh ya. Anak ibu, perhatikan semua contoh-contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila ini dan kalian tidak boleh lakukan. Indonesia adalah negara yang sangat besar karena mempunyai berbagai macam suku dan budaya. Faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar itu apa saja sih? 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di dalam masyarakat. Ya, tadi kita udah bahas, nilai itu ada nilai Pancasila. Terus wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan, dari Sabang sampai Merauke, dengan 5 pulau besar, belum lagi yang kecil-kecil lagi, bisa ribuan pulau ya, dengan berupa kepulauan. Kemudian letak geografis dan strategisnya. Indonesia itu sangat strategis ya, berada di antara dua benua dan berada di antara dua samudra. Itu Indonesia. Kalian sudah belajar tentang letak geografis dan astronomis di pertemuan kita minggu lalu ya. Besarnya jumlah penduduk. Indonesia itu ratusan juta jiwa ya. Sangat besar jumlah penduduknya. Itu juga membuat faktor negara kita ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Terus beragamnya suku, agama, ras dan golongan. Tadi sudah Ibu bahas, kita ada banyak suku, ada banyak agama, ada banyak golongan. Bangsa yang besar ini bukan lantas kita menjadi alasan untuk perpecahan karena banyak perbedaan. Tapi kita harus jadikan untuk semangat bersatu. Karena salah satu nilai Pancasila itu adanya persatuan Indonesia yang kita harus tetap bersatu di dalam perbedaan. Alhamdulillah, akhirnya kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, pembelajaran ketiga dari subtema 2, tema 1 kelas 5. Semoga kalian paham ya dengan informasi yang Ibu sampaikan, dan akan Ibu sampaikan latihan setelah video ini Ibu bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.